Jadi kalau pacar lu yang paling lama berarti? Itu yang paling lama. Paling lu cinta berarti? Enggak juga. Lamanya kenapa? Ya dulu cinta dong sayang, masa enggak bertahan? Kalau aku cinta, aku nggak selingkuh. Tapi kalau selingkuh terus berarti lu nggak pernah mencintai pacar-pacar lu? Maksudnya dulu tuh gue nggak pernah kayak berpikiran mau serius kok. Baru ini pacaran sama dia, bukan ngebandingin ya. Ya santai aja. Mantan-mantannya Rido yang Kia kenal siapa? Ya itu doang, itu yang paling serem itu. Oh, Ular gede di bawah mobilnya dia. Ular Itu itu. dua mantan itu kali itu kamu. Yang mana nih? Kamu nggak ada tahu sifat dia. Yang mau loncat dari mobil, yang megang pisau mau nyayat. seru sih kalau ada namanya ya, kalau ada namanya lebih seru lagi ya. Aku sampai sekarang juga wah mau aku abisin itu sebenarnya. Cuman aku kayak sok kamu aja meeting sendiri. Kenapa marah-marah? Kalau Kia itu nggak problem. Kalau misalnya pacarnya main Ya apa? gue mendingan gak usah pacaran aja kayak gitu mah. Oh gitu. Karena gue sendiri gak pernah kayak gitu. Jadi Kia juga nggak mau kalau disuruh Aku adegan nggak mau. adegan ciuman, misalnya ciuman pipi, ciuman bibir gitu nggak mau. Nggak mau. Ya kalau pipi belum pernah sih. Kebetulan mungkin aku perannya antagonis terus kali ya. Jadi kerja itu yang gitu ya. Ngegampar ya, kayak gitu-gitu sih untungnya. Kan yang aku juga tuh kan ditawarin project kok. Yang nggak tahu mereka jalannya Januari atau Februari. Nah, itu tuh dia mau bikin kayak 365 days versi Indonya. Tapi ditayangin ya itu yang apa yang series itu. Nah, itu tuh Dinar tuh suruh cium-ciuman adegannya banyak. Nah, terus aku tuh kayak mati. Cowoknya siapa ya? Makanya aku tuh lagi nge-push dia. Kalau enggak ya bakal berantakan itu langsung kali. Tapi Atau boleh, kalau mungkin aku nggak ambil juga. kalau Rido bilang nggak boleh, kamu udah nggak ngambil. Ya kalau aku nggak boleh ya itu sayang yang aku tetap boleh nge-DJ, boleh seksi gitu. Ya udah, Untuk mending menggantikan. itu Karena sih. karena kan itu kan tidak maksudnya ya tidak ada Bersentuhan. kontak Iya. badan, tapi kan kayak aku ngasih tahu kan ke kamu sayang aku seksi-seksian bukan berarti aku suka di touch orang. Kan kenapa aku beberapa kali perform aku ajak dia terus biar dia tuh lihat pas aku perform tuh kayak gimana, aku ada dipegang sama orang cuman salaman gini. Jadi kan dipikir dia itu oh klub malam, nge-DJ ada alkohol di sana kan, terus pasti ada cowok-cowok hidung belang yang party. Wah, pasti abis nge-DJ ngapain nih? Aku sebagai gestar tuh tanggung jawabnya berat banget, aku harus jaga image segala macam di sana. Ketika aku perform sebagai gestar, abis perform aku tuh balik ke hotel dikawal, besoknya tuh langsung pulang ke Jakarta gitu. Makanya dia kemarin ikut aku sampai sakit-sakitan. Nah, gimana sayang, rasakan itu. Tour itu nggak gampang, capek, ya kan? Mana ada aku macem-macem. Pokoknya gambaran perform aku tuh seperti itu. Makanya aku tuh kenapa ajak kamu tuh biar kamu ketika kamu ada kerjaan lain, acting dan segala macemnya. Jadi kamu pas aku tour beda pekerjaan gitu, kita pisah. Dia nggak mikir macem-macem biar dia tenang. Makanya aku kemarin pas dia nggak ada nggak ambil FTV-an, aku ajak tour biar dia tuh pas kerja lain tuh tenang, tahu gitu. Stepnya tuh Dinar gini. Ya berarti kalau gitu nge-DJ nggak terlalu beresiko dong? Enggak sebenarnya kok. Kamu kan di panggung ya kan? Kayak penyanyi lah. Jadi kita tuh setelah 1 jam perform, kita tuh diambil ibarat kata dijaga, habis itu ya udah ke hotel, besoknya pergi gitu, pulang. Berarti gitu. memang lebih berbahaya film, FTV atau itu ada sinetron? kontak dan di lokasi terus. Ya enggak juga. Iya. Aku banyak dengar berita bintang tamu di daerah mana, abis itu ada bintang tamu plus yang dibayar, entah itu penyanyi atau DJ, banyak Balik aku dengar. individu lagi dong kalau Ya, kayak gitu. balik. Ya itu maksudnya semua pekerjaan tuh ada kok. Tapi ya itu sayang Kak, yang kayak gitu tuh namanya itu nggak terlalu besar. Itu tuh ya kisaran budget berapa gitu. Nah, dia tuh biasanya tuh jual diri lagi. Jadi kan ada salah satu klub nih, dia itu pokoknya ngundang bintang tamunya cewek semua tuh. DJ cowok tuh nggak pernah dimainin di klub itu. Nah jadi dia juga sempet ngedeketin aku sekali ngundang. Tapi kok bulan berikutnya tuh dia ngundang aku lagi, setahu aku secara yang sponsor Biasanya bayar tuh gitu. 6 bulan sekali balik lagi ke tempat yang sama atau setahun sekali balik ke tempat yang sama. Itu kok dia tiap bulan ngundang aku ya. Ternyata ketiga bulan dia sering ngundang aku, dia udah mulai, "Beb,
gitulah ngedek sayang gitu-gitu. Aku WhatsApp sayang, aku pikir ya udah itu entertain aja gitu kan. Tapi lama-lama, kamu mau gak sih jadi pacar aku? Kamu mau apa aja aku beliin kayak gitulah. Itu umur 60 tahun kok banyak kan. Itu barusan cerita. Berarti ada dong? Ada, tapi ya itu udah. tergantung personalnya. Itu mau ngeladenin atau orang-orang yang gila akan harta, gila akan uang pasti terjerumus. Iya, berarti- Tapi orang yang enggak, gue ngehargain diri kita, gue nggak jual diri gue, itu dia nggak akan melakukan hal seperti itu kalau menurut aku. Sama maksudnya gitu. kalau ngebentengin mau ciuman atau mau adegan separah apapun, kalau dia emang nggak mau ya nggak akan mau. Sama aja sebenarnya. Sama Nggak, aja berarti tapi- resikonya. Bisa acting profesional bener-bener yang adegan ciuman tanpa ada rasa gitu dan nggak kepengen Aku lebih sih gitu. gila, apa, yuk cuman gitu nggak akan ngambil, nggak akan mau sih. Aku- Bisa nolak gitu ya? Bisa Ya kalau bilang. misalnya Begitu maksa lihat ya, skripnya mendingan ya, begitu nggak ngeliat usah, skripnya mendingan kan? gue cek dulu nih ada aneh-aneh, Iya. kalau nggak mau lah. Tapi ada juga yang pilihannya kayak gini kok. Kalau orang itu pintar memainkan mimik muka tanpa dia dari dalam pun udah kelihatan. Jadi gua nggak perlu pakai hati. Gua misalnya kayak sedih, ada orang yang tipe acting harus dari dalam hati biar nggak kelihatan bohong gitu. Dia mikirin yang sedih-sedih. Ada orang yang emang udah jago main mimik muka, hitungan detik langsung netes air mata tanpa pun dia mikir yang sedih-sedih. Nah, benar. Jadi ada balik ke orangnya lagi. Maksudnya Kalau kalau dia lu bisa dok, berarti matiin, maksudnya biar benar-benar profesional gitu. ya gue lihat aja misalnya di saat misalnya nih kalau ditawarin, tapi belum pernah. Misal ditawarin adegan ciuman, gue lihat actingnya aja. Oh, gue harus kayak gini. Kan nanti akan dibantu dengan kamera gimana mau dari belakang atau apa. Ya udah gue ambil ekspresinya aja, nggak perlu gue dari hati gitu loh. Maksudnya kan memang ada acting yang nggak boleh bohong, maksudnya jujur gitu. Tapi kita bisa sebagai manusia kan yang kita rasain cuma kita yang tahu. Maksudnya mereka kan tahu hasil yang mereka lihat dari luar. Kalau seandainya kita bisa memanipulasi bukan perasaan sih. Gue bisa bikin seakan-akan gue suka nih sama dia. Yang ngapain gue harus pakai beneran gitu loh. Iya gitu kalau loh. itunya iya setuju. Iya. Nggak, kenapa gue ngomong kayak gini bukannya cuma kepo doang. Kalau di Amerika tuh ada research mengenai profesi yang resiko bercerainya tinggi. Oh, apa Salah tuh? satunya aktor aktris itu masuk dalam top 10. Top 10 profesi yang memiliki resiko perceraian cukup tinggi gitu. Nah, kalau di luar itu Hmm. gokil sih kok. Mereka kalau bikin film itu persiapannya gila banget. Kalau Indonesia termasuk santai lah, udah bilangnya paling workshop, terus ada pelatihan acting. Kalau di luar itu kayak yang siapa itu yang meninggal yang jadi Joker, yang itu tahu yang kayak Heath gitu. Ledger. Jadi mereka itu misalnya Penjiwaannya gitu iya, ya. dia sempat didengar kan berapa bulan di dalam hotel tanpa ada komunikasi, TV apa mabuk semua. Dia dibolehin itu untuk menghancurkan dirinya biar keluar gilanya. Saking ininya banget. Maksudnya tuh pembentukannya tuh gila-gilaan. Jadi gimana nggak bakalan sampai hampir beneran apa kebanyakan, karena kalau melakukan adegan pun mereka real gitu. Ya, kan ada Russell Crowe sama Meg Ryan zaman gue tuh ya. Terus kemarin tuh Brad Pitt sama Angelina Jolie. tapi terus Brad Pitt lagi tuh. Brad Pitt kayaknya emang doyan ya dia ya. Ada lagi Brad Pitt sama yang orang aktris Prancis tuh 2 tahun lalu. Juga begitu gitu. Nah, itu kan ada resiko berarti. Maksudnya termasuk profesi yang resikonya rada tinggi gitu aja. Tapi nggak semua kan ya. Dan nggak semua alasannya karena main sama yang lain, karena kayak kita juga sebagai yang acting tiba-tiba punya pacar, tiba-tiba pacarnya, lu kan artis, lu kan gampang acting, kan ada juga yang kayak gitu. Iya. Kalau Akhirnya kita jadinya pacaran putus sama atau- orang biasa ya. Iya. Kita kayak pegawai gitu ya, kita dibilang Atau gitu ya. kita nangis dibilang, wah lu actingnya jago. Iya. Gue nangis, gue gak bisa nangis, gue nangis beneran. Kan ada yang kayak gitu. Ya gimana mau nggak putus kalau kayak gitu? Tapi pernah lu pakai nggak kemampuan acting lu untuk ngibulin pasangan? Nggak Pernah lu bisa. pakai nggak? Nggak bisa malah. Itu Nggak kan bisa. kalau di FTV kan terkenal. Gila romantis banget di FTV. Oh ngomong sama dia mana ada do romantis, nggak Aku bisa. pernah tuh kejadian tuh. Apa? Musuhan nih sama cowok nih. Wah, kita musuhan banget pokoknya. Karena dia tuh ngejepret kaki aku sampai ngebentuk tangan dia. Kesel kan? Tapi adegannya romantis. Ya udah aku gini aja, kamera rolling action. Sayang, gitu. Cut. Gitu. Emang harus profesional gitu. Iya, tapi kan kemampuan kalian itu bisa dipakai dalam kehidupan normal nggak? Kalau Gitu. itu nggak bisa, Apa malah. gitu? Nggak bisa. Jadi misalnya suami lu atau pacar lu lagi marah nih gitu, terus lu ngerayunya dengan menggunakan Kalau udah kayak gini ya, ada kamera, ada skenario,
udah kayak langsung set bisa jadi. Tapi kalau kayak gini, Nggak bisa. kok gue nggak bisa ngelakuin yang kayak di FTV gitu, misalnya ngomong sayang kayak ngasih bunga kayak ada beban gitu, berat apa ya, bukan nggak suka, maksudnya kayak aduh malu gue, tapi kalau di situ kan emang disuruh gitu, ada skenarionya. Jelas ya orang itu juga menerima bunga pasti jawabannya ini, kita tahu jawabannya pasti ini. Kalau kita di dunia nyata kan nggak bisa sih aku. Iya sama nggak bisa. Nggak bisa dipakai itu Nggak untuk bisa ini. dipakai. Tuh, Kecuali aman dibilang, tuh. ayo latihan. Takutnya air matanya buaya gitu kan. Jangan-jangan air mata dari ini FTV ini. Enggak, kita ngapain acting kalau nggak dibayar ya? Iya, nah itu benar. Jadi Berat kalau acting itu. misalnya lu gue suruh nangis sekarang, misalnya kita sama Candy nih, dia lagi marah terus lu nangis gitu bisa? Lu paksa-paksain nangis gitu? Kalau cowok kan emang susah ya. Kecuali dia orangnya sensitif banget, itu gampang ya. Karena biasanya kalau yang hitungan detik nangis itu cewek biasanya. Lu bisa Gua dong hitungan detik. ditunjukin di ceritanya. Gampang, pokoknya gampang deh kalau cewek. Justru gua nggak bilang Kalau apa, cowok tapi dia nangis. jarang harus butuh waktu semenit, 2 menit atau berapa gitu. Cari Paling dia. itu cuma berkaca-kaca dan itu benar mesti konsentrasi gitu. Mentok-mentok tetes ini yang panas itu. Kalau cewek kan nggak tahu berapa cepat. Tes kamera rolling action, shoot. Nah, netes tuh langsung. Tapi sendiri bisa? Kalau Aduh, aku Kia susah gimana? banget. Susah ya? Aku nggak bisa. Gua sih nggak bayar sih disuruh nangis saat itu juga. Nggak kebayang aku kalau dapet protagonis yang suruh nangis-nangis nggak kebayang. Protagonis yang harus nangis-nangis kan. Iya. Pertama yang disiksa tuh, gua nggak kebayang. Jadi Dinner Candy gimana dengan profesi Rido sebagai pemain FTV, film, dan sinetron? Sinetron boleh nggak? Boleh. Nah, dia Tapi- sempat ngomong sama dia. Sinetron itu nih. paling bahaya tuh kan karena berbulan-bulan, Nah, bertahun-tahun itu di kan, set nggak iya. bisa, Jangan nggak gitu ada dong, gua baru liburnya. pertama kali sinetron nih. Iya. Jangan gitu dong. Kalau masih pacaran nggak apa-apa. Ya. Tapi untung gua nggak Tapi ngelawan pacarnya mainnya suka sih. ke lokasi nggak? Baru sekali. Oh ya itu mah. Pacaran bukan dari dunia entertain. Tadi penyanyi. Oh, penyanyi. Sama aja kan, ketar-ketirnya sama aja. Iya penyanyi sama pekerjaannya kayak aku nggak beda-beda jauh. Sama Panggung aja, ke panggung. ketar-ketir juga sebenarnya kita. Bukannya ngomong sinetron tuh bahaya ya? Tapi kalau musisi cowok, wah, Ya. ridersnya ada tapi nggak semua ya. Ini oknum aja, oknum. Harus ridersnya itu tuh harus ada cewek di kamar. Ada Nah, tahu? banyak yang gitu. Iya. Serius? Iya. Ceweknya Siapa? milih? Jadi gini, misalkan ada ya, kan kita kalau tour, jadi kita tuh bisa ada, misalkan band dulu, abis itu DJ, ini kan bandnya terkenal kayak gitu. Tiba-tiba ada yang di depan mata aku banget. Jadi awalnya tuh dia kayak ngedeketin aku dulu tuh, oh image-nya baik banget tuh kalau di TV. Ngedeketin aku dulu tuh, cuman aku kayak cuek aja kayak, oh iya oke, gitu-gitu doang. Terus pas jadi dia dulu nyanyi perform, abis itu tuh aku, loh dia kan artis terkenal, kenapa masih di situ? Aku nge-DJ tuh dia masih ada. Nah, Terus boleh nungguin. pas aku mau naik ke lift ke atas, dia udah bawa dancer. Tapi ada juga aku meregokin juga nih. Jadi kamarnya itu kayak ya masih satu deretan gitu. Tiba-tiba CEO-nya itu bawain 3 cewek dimasukin ke kamarnya. Jadi nggak tahu suruh milih atau memang tiga-tiganya. Gitu, Ray. 1, 4 kan boleh. Iya pokoknya kalau sebelum Covid kan, sebelum Covid tuh kita kayak tour lah, kayak brand-brand rokok tuh kan pasang baliho kita tuh kayak di mana-mana ada DJ sama band, DJ sama penyanyi gitu-gitulah pokoknya. Jadi kayak di lapangan tuh aku ngeliat, oh gila ya kalau punya pacar musisi gitu kali ya. Wah gua enggak. Jadi aku tuh kayak trauma gitu loh. Kayak Aduh. Tapi semoga enggak pacar kamu. Itu cuman oknum kok, enggak semua tapi banyak yang baik Sama juga. aja sih, pandangan dia juga artis tuh yang gini-gini. Iya, gini, kamu sama-sama. acting. Berarti balik ke diri Iya, masing-masing. Dari situ kan juga teruji kepercayaan masing-masing. Iya, dan cewek tuh feelingnya kuat sih. Kalau ada sesuatu apa-apa juga pasti kamu ngerasa kayak, wah kayaknya udah mulai beda nih, gitu kan pasti kerasa gitu. Kalau kamu merasa ada yang sesuatu nggak? Enggak sih, kalau dia tuh memangnya juga udah kayaknya enggak. Udah nggak? Udah enggak, cuman kan ya gitu sayang, aku masih butuh pembuktian. Takut kamu nantinya suatu saat nanti berubah. Mantan-mantannya Rido yang Kia kenal siapa? Ya itu doang itu yang paling serem itu. Oh, Yang ngegampar Itu doang, dia. itu badannya gede nggak sih? Iya, nggak tahu, lupa lagi. Lupa mulu gue jadinya kan. Tapi itu bisa masih berlanjut dong, walaupun lu udah pernah selingkuh sama Udah. si Kia. Dia bukan yang permasalahan yang pertama, jadi udah hampir 3 kali, tapi dia tetap bertahan. Cuman akhirnya itu kan orangnya nggak tega mutusin ya, gara-gara sifat dia yang terlalu keras, dan nyokap juga tumen-tumennya waktu bilang dia orangnya keras ya dok, gitu, nggak ngomong dia nggak baik tanpa dia
ngomong, bukan si Kia ya, si itunya maksudnya. Terus ngerasa kok tumben nyokap ngomong kayak gitu. Akhirnya nunggu dia bikin kesalahan, cinlok lah dia. Wah, kesempatan gua nih. Serem lu bunda. Kamu nggak ada tahu sifat dia. Jadi dia pernah gini loh, yang aku ceritain, yang mau loncat dari mobil, yang megang pisau mau nyayat. Seru sih kalau ada namanya ya, kalau ada namanya lebih seru lagi ya. Bisa dituntut saya. Tapi pacarannya lama dong sama yang itu? Lama 3 3 tahun. tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 Udah tahun. mau nikah. Berarti setahun satu. Iya, selingkuhnya. sempat ngurus nikah apa namanya kalau dari Padang, Ido mau nikah di Jakarta gitu. Apa sih? Ya pokoknya ada lah kalau keterangan kalau Ido tuh belum nikah. Ada gitu. Jadi Itu kalau pacar lu yang paling lama berarti? itu yang paling lama. Paling lu cinta berarti? Enggak juga. Lamanya kenapa? Ya dulu cinta dong sayang. Masa enggak bertahan Kalau aku 3 tahun? cinta, aku Nggak nggak selingkuh. Gini, Tapi kalau selingkuh terus berarti lu gak pernah mencintai pacar-pacar lu? nah itu dia. Maksudnya dulu tuh gue nggak pernah kayak berpikiran mau serius kok, baru ini. Nggak pernah yang lu benar-benar jatuh cinta Nggak sampai pernah. apa gitu, belum pernah? Jadi gini, punya pacar nih, di lokasi ada yang lebih lucu, deketin. Bahkan kadang dia juga tahu, udah masa bodoh, ada yang lucu lagi, deketin. Kayak gitu dulu. Gitu. Misalnya dia nggak suka atau pacar gue bikin kesalahan, gue berpikiran cewek cantik banyak. Dulu kayak gitu, kok sekarang Ditinggal dia nangis. nggak ada pikiran kayak gitu. Wah lah, deh. Pas diputusin putus-putus sama Dina Kenny nangis nggak, Dok? Dulu ya nih kalau nangis sih enggak ya. Lebih kayak kesal gitu, maksudnya Uring-uringan sih. kesalnya tuh Tapi kayak di gini blok kok. semua keluarga aku. Karena kayak gini kok, gua udah fokus nih sama Dinar, kayak gila, gue buang-buang waktu banget nih, gue udah ngasih semuanya, ternyata dia nyakitin gua kayak gitu loh. Kalau dulu kan tipenya, misalnya pacar genit sama cowok lain, ya cuma bilang ya udah, cewek lain banyak, gue bilang tinggal gue cari, gue nggak jelek-jelek banget, gitu dulu mikirnya. Kalau sekarang kayak gila, gue udah serius, udah fokus, terus dia aneh-aneh gitu. Itu yang bikin kesal sebenarnya. Gak mikir karena dosa masa lalu. Ya? Pembalasan Kan dosa. udah. Balik lagi. Udah dosa masa lalu udah dibakar sama kasus yang kemarin. Oh iya. Mudah-mudahan. Nah ini kan ada di sini. Kalau mau minta maaf juga silahkan sekarang. Udah, langsung face to face. Udah berapa kali dari yang waktu keluar dari kasus itu juga langsung bilang sama dia, Kia, aku minta maaf ya kalau pernah nyakitin, mau sengaja atau nggak sengaja, atau yang nggak jadi yang terbaik waktu di saat itu. Dibilangnya, udahlah, aku juga udah ngelupain. Dia juga orangnya nggak mendendam juga sih. Udah orang lupa dia. Lu dikasih itu ya? Kalau inget kayaknya udah dimaafin. Tapi kayak kalau ingat tiba-tiba tapi udah nanggung jadi temen, ya udah, masa tiba-tiba gue marah kan? Tapi Kia waktu dapat WhatsApp gitu, berarti minta maaf ya. DM ya waktu DM itu. lah kan dia baru ini. Itu DM. lu gimana? Maksudnya Ya udah, karena pokoknya dari awal dia masuk pun itu gue udah kayak yang cukup ngebela dia juga, kayak di medsos kan banyak yang ngomong-ngomong. Gue juga sempat ngetik komentar gitu, nggak mungkin nih orang tuh pasti dijebak atau apapun itu, karena gue tahu orangnya tuh nggak seperti itu. Gue sampai kayak gitu pada saat itu, karena yang gue tahu dia sama asap rokok aja tuh anti banget. Sampai kayak gitu gue nggak percaya, pasti ada sesuatu. Jadi pada saat dia keluar dari kontak ya gue juga udah, lu beneran ya, masih yang kayak gitu aja. Oke. Jadi Kia, kalau menurut lu bisa nih mereka berdua? Mudah-mudahan bisa. Kamu berdua. Doa kan ucapan adalah doa, ya bisa lah harusnya mah. Didukung. Cuma pasti kalau rada-rada masih galak lah pastilah, apalagi dengan pekerjaan kita kan. Ya sama-sama lah ngejaga dong. Iya, kata-kata apa nih? Dia berbahaya, maksudnya dulu kan banyak cewek gitu ya. Tapi tipe yang memanipulatif banget atau enggak sih? Tapi yang aku tahu memang dia akhir-akhir kayak kemarin kita bikin konten pun dia bener-bener yang kayak gue pengen nikah, gue pengen serius. Emang dia sempat sering keluar kata-kata seperti itu sih. Jadi berbarengan Sampai dengan dia lagi mau istilahnya nyari yang the one gitu, satu-satunya, pas kebetulan Dinar Candy. Habis itu kenal Kak Dinar. Ya, kelihatannya mah dari sejauh ini mah serius. Amin. Itu pemilihnya, Kak, emang umur berapa dia? Emang berapa? 28. Ya aku 27 ya, Kak. Udah. Masuk. Hari ini mau ketemu Dinar Candy takut nggak? Enggak sih. Enggak, aku mah nggak ada salah. Yang dulu mau ngegampar aja aku, ya udah. Iya. Itu lucu
si lu kasih mukanya digambar beneran. Kasihan kan dia datang udah siap. Gue mau gambar Kia, tiba-tiba datang baik-baik kan kasihan dianya. Bebannya tuh masih gitu kan. Terus jadi lu kasih muka mau lu yang kanan apa mau yang kiri silakan. Emang gitu. Terus digambar beneran sama dia. Rese juga ya. udah kayak gitu. Biar lega dia kan. Okay. Tapi dia lebih cuek, lebih santai gitu. Gue santai aja, gue gak bikin salah kok. Gue mau dilabrak siapa juga ya, sok mau bawa polisi, bawa polisi, gue terkenal, lu yang malu, selesai. Kalau ada masalah apapun ya udah aja, yang penting kita gak bikin salah dengan sengaja diutamakannya. Oke. Boleh diundang Dok yang itu Dok? Nanti kok aku kasih Instagramnya. Jangan. Ini biar clear dan biar tahu, kita juga pengen tahu juga lah istilahnya ngobrol-ngobrol sama Ridho gitu kan. Karena ini udah makin serius kan. Harus bener-bener nih, makin panas nih sebenarnya dia. Ya satu lagi biar si Dinar nggak berpikir aneh-aneh. Maksudnya kalau aku sama Kia ya pure temenan. Udah apa ya, kita lebih sharing job ya, apa saling nge-support aja. Maksudnya ya gimana sih ya, kan sebenarnya itu nggak banyak punya temen kok, karena ketahuan banget teman-teman waktu kena kasus kemarin. Temannya juga manfaatin itu. Iya, si itu mantan manajer. Kan mantan Ya, manajer. pasti kita kan baru tahu Cewek cowok. Banyakan itu satu geng itu manfaatin. Emangnya aku nggak tahu, aku sampai sekarang juga wah mau aku abisin itu sebenarnya. Cuman aku kayak sok kamu aja meeting sendiri. Kenapa marah-marah? Enggak gitu, sebenarnya gini ya. Jangan bahas gitu. Enggak, kamu kan sebenarnya tuh orangnya sebenarnya masih punya potensi dan ini tuh tinggal diasah dikit aja. Ini kayak collab sama Dinar aja, maksudnya itu kayak kita pacaran atau apa, kita saling dorong sama-sama, kita bisa menghasilkan, bisa menguntungkan. Cuman yang kemarin itu aku tuh kayak dia tuh dikelilingin orang-orang yang manfaatin dia doang, kasihan. Gitu, cuman manfaatin, ibarat kata dia artis, dia punya followers gitu-gitu, dia cuma dimanfaatin gitu doang dan dia nggak dapet apa-apa. Itu makanya aku tuh kayak bukan masalah dia pacar aku kenapa aku ngebelain dia, enggak, kasihan aja. Lu tuh kayak dia itu baru keluar, lu kok pada tega ngelakuin hal itu gitu. Yang aku lihat ya kayak wah nih orang-orang nih brengsek banget ya. Maksud tuh semua orang butuh makan tapi bukan berarti manfaatin orang gitu. Dia emosi aku kalau masalah itu kelihatan langsung wah. Biar hubungan sukses ya, nomor satu harus ada agama dalam rumah tangga. Itu katanya paling penting, dan itu sangat mengurangi resiko perceraian tuh kalau dua-duanya beragama. Kalau dalam rumah tangga ada agama, ibadah, percaya sama Tuhan, memiliki nilai-nilai yang sama, berarti kan misalnya kalian muslim berarti kan punya satu nilai-nilai yang itu sama. juga tuh yang plus pacaran sama dia, bukan ngebandingin ya. Santai aja. Enggak, waktu itu kan kita lagi banding-bandingin aja. Serius nih, nggak Dan aku juga nggak pernah nanya kan. Dia tuh rajin sholat, jadi setiap jam 5:30 atau jam 6 dia selalu nelfon sholat subuh. Gila, sekarang siapa sih yang mau bangun jam segitu untuk sholat subuh? Ada, tapi nggak banyak gitu. Banyak, tapi kamu tidak di lingkungan itu. Iya, itu maksudnya. Dan dia tuh selalu kayak ngingetin, kayak yuk kita sedekah ke panti asuhan kayak gitu buat orang-orang ngaji. Terus dia bilangnya kalau kamu mau sukses, senengin, ambil hati mama kamu. Kayak banyak yang ini. Jadi gini loh, kan aku tuh kayak sama dia lagi mau usaha bareng gitu. Cuman aku tuh kayak lagi ngegusur dia, tapi kok ada sesuatu yang berat ya, mungkin ibadahnya kali. Aku kayak, sayang coba kamu ibadahnya diginiin lagi deh, biar aku tuh ketika aku nge-push kamu tuh semuanya itu kayak lancar aja gitu. Terus minta doa orang tua juga, aku bilangin kayak gitu. Dan tahu nggak Koko, aku pacaran sama dia, aku tuh ngalamin kejadian-kejadian aneh. Apa? Yang pertama, dia ke rumah aku, tiba-tiba mobil dia ngiung, dan itu tuh kata dia nggak pernah seperti itu. Kedua, dia lagi di rumah aku, kita lagi bercandaan, tiba-tiba saklar rumah aku tuh meledak, mau kebakaran, terus sampai manggil PLN. Ketiga, yang ular gede. Udah ada ular di Itu bawah. dua mantan itu kali itu kamu. Yang mana nih? Ular gede di bawah mobilnya dia. Di bawah mobil dia. Tapi masih bisa aku. Itu oke, masih masuk nalar ya kan. Iya. Tapi ini mah kejadian tuh kayak berentet. Terus aku lagi nonton Netflix sama dia di kamar, lagi adem.
terus tiba-tiba ke kaca aku ada yang Kayak giniin, bum. Oh iya. dar, terus kegetar Padahal kan gitu dia di kacanya. lantai 2 kan itunya. Nah terus aku langsung turun ke bawah kan, Neng, itu tadi apa? Nah adik aku tuh disangka aku tuh lagi bercandaan, kan aku suka bercandaan sama dia, suka lari-larian atau gimana bercandaan gitulah. Enggak, tadi kalau lagi pada nonton, terus tiba-tiba ya gitu. Aneh-aneh. Tapi aku masih berpikiran positif aja, mungkin kelelawar yang nabrak kaca gitu aja. Ya kalau misalnya ya nggak tahu lah ya. Tapi kalau aku sih yang paling penting tuh memang harus agama sih, harus Iya. Benteng suka dari nggak suka, percaya nggak percaya, itu banyak faktor itu menurunkan resikonya jauh banget. Iya, betul. Kalau ada agama dengan nggak ada agama, rumah tangga yang ada lebih kuat beragamanya, resiko perceraiannya turun. Sama lingkungan tuh juga. lingkungan dalam Dulu gue kerjaan atau dibilangnya kayak gila nih anak belagu banget, sekarang nggak mau main lagi atau segala macam gitu. Cuman gue PB gila tuh kalau lu punya lingkungan yang salah. Ya selesai. ya lebih susah lah. Berarti milih-milih teman ya kok ya. Ya kalau gue Ini sekarang udah berfaedah apa enggak gitu. temen aja gue udah nyari yang nilainya sama gitu. Hmm. Nilainya sama, yang mau dikejar sama gitu. Jadi nanti kalau gue susah, gue nanya sama dia juga ngasih nasihatnya yang ke arah yang situ gitu. Kalau dulu kan kita temen, kalau cowok biasanya gini, cowok tuh friendship-nya tinggi kalau cowok. Setia kawan, jadi apapun lu kita tetap dukung gitu. Padahal kadang-kadang yang kita dukung Salah. salah misalnya gitu. Ya itu karena kasus kemarin kelihatan mana yang teman, mana yang kumpul di saat lagi naik doang pada ngejauh kan semua. Sekarang berusaha ngedeket lagi. Ya udahlah, milih-milih teman juga sekarang. Dulu gua kalau nebeng sama temen gue ya, kalau gue lagi banyak duit diturunin sampai di depan lobi apa namanya. Kalau lagi nggak ada duit diturunin ke pinggir jalan. Parah banget. Tapi itu sifat dasar manusia kali. Kita juga mungkin suka begitu juga ke orang, kita cuma nggak sadar. gitu Mungkin kali pernah gitu kali atau apa. Tapi yang penting kan sekarang mereka makin serius nih Kia. Jadi moga-moga bener deh Ridho udah. Tapi kayaknya seru juga tuh bikin YouTube tentang mantan-mantannya. Itu seru sih, itu menurut gue menarik sekali. yang ada sih- Mereka akan mau karena emang kita kasih Iya, alasan yang banget. yang ada Ada setiap sarung tinju. episode, kalau nggak ada tamparan, kalau nggak basah, pasti lo. Justru itu yang menarik. Nah, Tapi biasanya cewek tuh waktu disakitin kayak gitu tuh ada impact-nya nggak sih? Maksudnya kayak mendendamnya lama nggak? Lebih ke trauma sih kalau aku mah. Gitu. Lebih ketakut atau apa, kayak dibentak aja sekarang aku udah nggak bisa. Kalau dulu mah bentak, ngelawan, pukul, tonjok-tonjokan, berani. Sekarang karena apalagi udah pernah nikah dan gagal di pernikahan kan, kayak dibentak orang kayak, aduh anjir udah nggak sanggup lah. Tolonglah nggak usah bentak aja. Ngobrol baik-baik udah bisa lah, udah dewasa kayak gitu aja. Jadi ada lebih banyak traumanya aja sih. Tapi Tapi nggak- yang bagusnya jadi lebih hati-hati kan. Ya. Tapi nggak dendam. Aku nggak bisa dendam, nggak bisa. Jadi walaupun ada Ridho atau siapa yang benar-benar udah Nggak berbuat bisa, ini. dulu bener-bener nyakitin edan-edanan sampai aku depresinya edan-edanan pun nih sekarang nongol depan muka ketawa ya nggak bisa, aku nggak bisa dendam. Malah jadi kadang-kadang jadi candaan, nah gila kan dulu Lah orang katanya begini gitu. kesal sama yang aktor Malaysia Kesel? itu. Mana ada? Mana ada? Ini dia Dia mah suka bawa-bawa brand. Ini dia cuma mau buka doang. Mana ada? siapa namanya? Jangan dong. Jangan dong. Lupa. Itu kan, aduh udahlah. Enggak lah, nggak ada masalah sama dia lah. Kia, thank you udah ngobrol-ngobrol, udah membuka sedikit pandangan kita tentang bagaimana dunia Ridho Ilahi waktu di masa remajanya. Enggak remaja juga ya. Menjelang tuir. Dia kayak dia ada mau nanya apa lagi nggak nih mumpung ketemu nih Coba sama sama mantannya Kia. Ridho, iya. Kayaknya dia dingin sih, cuek gitu. Maksudnya tuh kayak lebih cool Enak gitu. jadiin temen kayaknya Iya, ya? enak jadiin temen kayak gitu. Aman, kan? Aman. Ya udah satu bus aja teman mantannya Ridho. pakai Satu-satu. pakai baju hitam celana jeans juga kayak gini. Robek lagi ya. Robek. Robek. Bikin judul lagi, Iya. nyamperin mantan Ridho. Nyamperin. Kalau dia nggak mau diundang sih kita samperin ke rumahnya Nah, sama. gitu. Udah punya suami. Udah ada anak. Ya udah, thank you udah ngobrol-ngobrolnya. Oke. Semoga nanti ya kita doain sih biar mereka berdua ini. Ini proses apa menuju pernikahan kan? Sudah seberapa serius nih prosesnya nih? Bapak aku udah serius, tinggal nunggu dia. Dia masih ada yang dia kejar. Masa dia mah ngebatasin aku pakaian nggak bisa gitu lah sayang. Yang penting kan nggak ada touch kontak, nggak ada dipegang orang gitu loh. Yang penting itu kan. Aku tuh masih kayak pakai kok aku DJ kok pakaiannya langsung ketutup. Jadi gini kok, dia kan sempat ngomong, kamu gara-gara ngedengerin netizen ya? Enggak, terus aku bilang kan,
aku jujur ya nggak tahu kenapa setiap ngelihat kamu entah itu bertingkah seksi atau berpakaian seksi, aku sedih. Jujur itu nggak bohong. Di depan Demi orang. Tuhan. Iya, ngelihat dia mau di sosmed atau dimanapun, aku sedih. Ya masa iya mesti aku bohongin kalau setiap ngelihat dia kayak gitu, aku sedih gitu loh. Masa iya bukan karena siapa pun. Itu mah tipe yang nggak peduli sama omongan orang, yang jalanin gua. Mau hilang pun fans gara-gara apa juga nggak masalah. Kita tuh memberi kebahagiaan maksudnya. Cuman ketika dia seksi atau apa kayak kok itu pacar gua gitu loh. Itu yang lagi berusaha. Koko tahu sendiri lah dunia panggung tuh panas kok. Tapi bukan berarti ya aku ada kontak badan sama orang, nggak ada. Ya sebenarnya pilihan-pilihan hidup juga sih. Cuman kalau aku dulu ya pernah ada kayak gini juga, bisnis kan ya. Bisnis kan penuh dengan tipu-tipu, bisnis dengan kayak gitu-gitu kan. Ya dulu aku pikir itu praktek normal, terus aku jalanin gitu. Terus satu saat aku udah bilang, gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Dan aku tahu tuh resikonya tinggi tuh begitu kita udah stop kayak gitu, istilahnya nggak mau ngasih uang slip nggak mau ini nggak mau itu, berusaha untuk bener itu susah banget. Resikonya juga kita mikir tinggi kan, wah nanti gue kehilangan proyek, gue kehilangan ini gitu kan, takut kan. Tapi waktu itu aku benar-benar kena apa ya, kena pencerahan gitu mungkin, terus kayak yaudah dah. Dan takut, dan memang langsung berdampak istilahnya kayak kita kehilangan orang-orang yang tadinya banyak ngasih rezeki, ya bukan rezeki juga sih soalnya nggak gitu halal-halal juga kan, yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya tapi sekarang aku lebih happy gitu, lebih tenang, dikasih rezeki yang tanpa ada beban ya, yang tanpa yang ngelakuin yang kayak sebelumnya gitu. Iya, tapi memang berat dan nggak bisa semua orang kita memaksakan istilahnya harus di saat ini, karena harus dari orangnya sendiri sadar, karena untuk ngelakuinnya kan berat kan. Jadi kayak kalau kita bilang, kita yang ngomongin terus juga percuma. Gue diomongin sama orang udah banyak, tapi ada satu titik nanti mungkin ada istilahnya ya itulah pencerahan biar jujur aja deh. Jujur aja tuh susah banget kan. Gue juga masih sering bohong sekarang. Walaupun kadang-kadang itu, tapi ternyata dampak, kita pikir kan kalau dagang ya mesti ada tipu-tipunya dikit gitu kan, mesti ada apa gitu kan. Astagfirullah, itu udah hal yang biasa dalam dagangan gitu kan. Gimana bisa atau apa gitu. Kita nggak fair gitu ke mereka atau sekarang kalau aku mendingan ya udah mendingan kasih tahu aja gini. Iya. Apa adanya gitu. Ya lu mau nggak gitu. Kalau jalan enggak ya. Kondisinya begini. Yang kita bisa kerjakan ya ini gitu misalnya. Kalau dulu kan main, udah yang penting dulu aja. Dulu deh gitu. Nah itu perubahan ke situ tuh memang berat. Tapi worth it dalam arti, kalaupun kita kehilangan sesuatu gitu ya, pasti nanti digantikannya lebih banyak dan lebih tenang gitu, lebih. Walaupun bukan dengan jumlah harta yang lebih besar, tapi ketenangan batinnya itu lebih. Iya. Kita bisa dapetin porsinya segitu juga. Dia ada cara yang lebih baik gitu. Udah rasa kayak gitu. Maksudnya ada kayak gitu juga. Kalau gue ngeliatnya kayak misalnya materi ya, nggak usah dibandingin ya. Nanti kan kesannya kita kayak imbal balik gitu ya. Kita kehilangan ini dapat ini gitu. Tapi kalau dari segi ketenangan aja nih, ketenangan dalam keluarga, ketenangan dalam menjalani hidup, itu impactnya gue berasa banget lah gitu. Gak culas sama orang, gak bohongin orang. Nah, kita ketemu orangnya juga berani, ketemu siapapun juga berani, ngomong juga bisa lebih enak. Dan gitu. gak banyak musuh jadi. Gak takut tiba-tiba hari ini gue ngomong A, besok ngomong B, kalau yang sama, lega. Dan itu lebih, ya akhirnya keseluruhan di rumah tangganya juga lebih enak gitu, lebih tenang batinnya. Tapi kita dukung Dinar Candy mau ngapain aja. Thank you Kia Putri. Thank you semua. Terima kasih banyak. Oke, thank you.